keluarga juga rata-rata semuanya bukan pewaris. Jadi kita tuh bukan sebagaimana kayak anaknya Raffi Ahmad, Rafathar, gak usah main apa-apa sudah viral. Kita nih harus main SEO, kenapa? Karena kita nggak dikenal orang. Sehingga ketika kita bikin konten, harapan kita posisi video kita teratas. Kalau video kita sudah teratas, orang suka, nah dari situlah orang bakal follow kita, subscribe kita. Tapi pastikan videonya juga bagus dan berkualitas. Oke, kita masih bicara TikTok tapi tentang SEO, Pak. Ada nggak sih tips buat pemula nih, pemain TikTok, biar produknya bisa masuk ke mesin pencari TikTok, Pak? Ada nggak strategi, tips-tips, cara gitu? Biar contoh saya jualannya panci, Pak. Gimana caranya kalau orang nyari panci anti lengket, punya saya muncul? Itu ada nggak triknya, Pak? Pertama, sebelum masuk ke sana, buka tuh aplikasi TikTok yang dibuka. Nanti ada pencarian, ketik aja panci anti lengket spasi, keluarlah di situ suggest-nya. Ada nggak yang cocok dengan produk kita yang kita jual? Kalau ada, ambil. Masukkannya di mana? Masukkannya di caption. Maka kita upload lah video kita, maka TikTok minta masukkan caption, masukkan kata kunci kita di situ. Nah, misalnya panci anti lengket spasi, misalnya murah, kita masukkan panci anti lengket spasi murah. Tapi jangan itu saja, masukkan clickbaitnya, misalnya siap kirim ke seluruh Indonesia, ya, free ongkir, misalnya seperti itu. Baru di bawahnya tinggal tambahkan hashtagnya, begitu Mas. Nanti dia akan masuk di search engine video di TikTok kita. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Hamzah Suwanto, dan kali ini saya udah bareng guru saya, yaitu Pak Didik Arwinsyah. Ya. Halo semuanya. Setelah berapa bulan nggak bikin konten nih? Udah berapa bulan kita nggak bikin konten ya? Oke, kali ini saya mau bahas percuanan ya. Kita ngobrol percuanan langsung sama praktisi dan pakar langsung. Yang bakal kita bahas itu pastinya seputar SEO. Oke Pak, ini pertanyaan pertama ya Pak. Apa itu SEO Pak? Lalu apa sih manfaat kita belajar SEO? Buat apa sih saya kudu belajar SEO? Kan saya jualan produk Pak. Ngapain saya belajar SEO Pak? Ya, SEO itu salah satu strategi digital marketing Mas. Mungkin orang-orang yang teman-teman subscriber Mas Hamsan bagi yang belum tahu, jadi salah satu strategi digital marketing, bukan yang terbaik tapi salah satu. Apa itu? S itu search, E-nya itu adalah engine, O-nya itu adalah optimization. Jadi kalau berdasarkan arti itu adalah optimasi mesin pencari. Jadi bagaimana nama kita, brand kita, video kita, web kita, nomor HP kita, ya, masuk di posisi yang terbaik di search engine, ya, di mesin pencari. Orang nyari di YouTube, keluar tuh channel Mas Hamsan, itu SEO tuh. Orang nyari TikTok, ya, keluar video kita posisi teratas, SEO. Orang buka web Google, keluar website kita di posisi teratas, itu SEO namanya. Oke Pak, ini kan ada, saya tuh cuman main TikTokan nih, saya nggak main marketplace, nggak cuman TikTokan tuh Pak. Nah, butuh nggak sih orang TikTokan belajar SEO Pak? Butuh, karena kita nih kita bukan artis, bukan orang yang dikenal, selebgram bukan, anak orang kaya bukan, pewaris bukan, kita tuh perintis ya, nggak jelas dari orang dari mana gitu kan. Iya. Udah perintis, keluarga juga rata-rata semuanya bukan pewaris. Jadi kita tuh bukan sebagaimana kayak anaknya Raffi Ahmad, Rafathar, gak usah main apa-apa sudah viral. Kita nih harus main SEO, kenapa? Karena kita nggak dikenal orang. Sehingga ketika kita bikin konten, harapan kita posisi video kita teratas. Kalau video kita sudah teratas, orang suka, nah dari situlah orang bakal follow kita, subscribe kita. Tapi pastikan videonya juga bagus dan berkualitas. Oke, kita masih bicara TikTok tapi tentang SEO Pak. Ada nggak sih tips buat pemula nih, pemain TikTok, biar produknya bisa masuk ke mesin pencari TikTok Pak? Ada nggak strategi, tips-tips, cara gitu? Biar contoh saya jualannya panci Pak. Gimana caranya kalau orang nyari panci anti lengket, punya saya muncul? Itu ada nggak triknya Pak? Pertama, sebelum masuk ke sana, buka tuh aplikasi TikTok yang dibuka. Nanti ada pencarian, ketik aja panci anti lengket spasi, keluarlah di situ suggest-nya. Ada nggak yang cocok dengan produk kita yang kita jual? Kalau ada, ambil. Masukkannya di mana? Masukkannya di caption. Maka kita upload lah video kita, maka TikTok minta masukkan caption, masukkan kata kunci kita di situ. Nah, misalnya panci
anti lengket spasi misalnya murah. Kita masukkan panci anti lengket spasi murah. Tapi jangan itu saja, masukkan clickbaitnya. Misalnya siap kirim ke seluruh Indonesia, ya free ongkir, misalnya seperti itu. Baru di bawahnya tinggal tambahkan hashtagnya. Begitu Mas. Nanti dia akan masuk di search engine video di TikTok kita. Oke Pak, mungkin ada yang nanya nih Pak, apa sih itu kata kunci Pak? Pada bahasa lebih mudah nggak biar orang paham Pak, apa itu kata kunci? Saya baru jualan, punya TikTok, biasanya ibu-ibu nih Pak banyak banget tanya, gimana caranya biar punya saya di banyak yang check out, lalu videonya muncul di pencarian juga, gimana caranya itu Pak? Nah kan tadi kita bicara kata kunci, gampangnya kata kunci itu apa Pak? Kata kunci itu ya kata yang teman-teman cari, yang orang biasa nyari itu apa? Misalnya tadi panci ya, buka di pencarian TikTok, ketik aja panci spasi, itu kata kunci itu. Panci spasi anti spasi keluar lengket spasi keluar, itulah ini sebenarnya kata kunci. Maka prinsip kita dengan mindset SEO, kita bikin konten itu apa yang orang cari. Apa yang orang cari. Ya, jadi rumusnya itu Pak, apa yang orang cari ya Pak. Apa yang orang cari, bukan maunya kita. Jadi kalau maunya kita nggak ada yang beli dong berarti Pak. Nggak ada yang beli. Misalnya kita mau buat panci ganteng kan nggak ada yang nyari juga. Oke Pak, itu untuk SEO di TikTok. Sebenarnya kita mau bahas banyak ya Pak. Nah ini tentang SEO di Google. Karena kan untuk saat ini Pak, di 2025 itu kira-kira produk apa yang masih potensial banget, yang masih menghasilkan cuan banget kalau kita jual melalui Google, search engine di Google Pak. Apakah semua produk yang kita jual bakal potensial kalau kita jual di Google Pak? Nah, kalau di Google bisa dijual 3 hal ini. Pertama produk fisik, produk yang bisa disentuh, yang bisa kita rasakan. Kalau mau teman-teman bisa winning di Google, cari produk fisik yang orang lain belum main, tapi dia ada kebutuhan pasarnya. Contohnya dia jualan kubah masjid portable. Nah itu kan luar biasa tuh. Ini belum banyak yang main, tapi sekali menang kita closingnya bisa 30 juta, 40 kubah juta. masjid portable ya Pak. Apalagi kawat bronjong juga itu adalah kata kunci yang sudah fenomenal, tapi belum banyak yang main. Tapi kalau kaos polos saya itu udah jutaan. Udah banyak yang main apa? Apalagi sandal, sepatu, madu, itu pasti habis-habisan. Nah ngakalinya begitu kalau produk fisik. Kedua adalah produk jasa. Produk jasa ini produk yang bisa kita jasa yang bisa kita jual, kemampuan bisa kita jual. Contohnya apa? Ya itu yang paling cocok di Google. Misalnya kayak Mas Adit ya tadi di Masjid Al-Kafi Bunut, dia punya produk jasa. Jasanya apa? Jasa bimbel CPNS, ya jadi Polri, bimbel Polri, bimbel BUMN, bimbel CPNS. Nah itu produk jasa. Akhirnya produk jasa ketika orang nyari muncul website mereka tawari dalam bentuk aplikasi, jadi orang banyak yang download aplikasinya. Di dalamnya ada yang premium, bayar lagi. Jadi dia dapat profit dari situ, ya, sehingga websitenya trafficnya jutaan, kunjungannya banyak, personal brandnya naik, produk brandnya naik, corporate brandnya naik, semuanya naik gitu. Nah yang ketiga produk digital. Produk digital ya salah satunya aplikasi, itu produk digital. E-course yang produk digital. Jadi ketika orang nyari, muncul produk digital kita, itu yang mereka install, itu yang mereka ambil dan beli gitu. Berarti ada 3 tadi ya Pak ya? Ada 3. Produk fisik, produk jasa, dan produk digital. Produk digital. Jadi kalau produk fisik itu harus unik ya Pak? Harus unik. Harus unik. Kalau umum, cara ngakalinya kita mainnya jangan jual. Jangan jual. Misalnya kemarin dia jualan batik. Ada yang belajar di rumah saya tuh, Mas saya tuh jualan batik. Dia bilang jualan batik itu berdarah-darah kalau nembak ya jual. Iya. Terus gimana? Cari positioningnya orang nggak terlalu banyak main. Mainnya di mana? Seragam batik. Seragam. Ya akhirnya mereka keywordnya pabrik seragam batik, jasa seragam batik. Nah kenapa? Karena seragam batik ini pesanannya nggak mungkin 1 Mas. Iya, karena kan seragam 1000, 100. Kenapa? Biasanya untuk karyawan-karyawan, 100 pasang. Ya, sekali closing bisa 100-200 juta. Wih, iya. Kenapa? Karena mainnya seragam batik. Dan tidak mainnya ke situ. Tapi kalau misalnya jual batik, habis lah udah. Sama marketplace kalah kita. Nah kalinya gitu. Sepatu juga sama. Ya mungkin sepatu
kita positioningkan, misalnya sepatu drum band. Ya, jadi pabrik sepatu drum band. Nah, sehingga nanti sekali pesan orang nggak 1-2, 1000, 2000 sepatu. Berarti Google ini lebih cocok kayak kita skala besar ya Pak ya? B2B ya? Iya. Oke, jadi kalau B2C kalau misalnya B2C main marketplace aja. Jadi kita kenapa harus belajar di Google SEO ini Pak? Karena kita menargetin B2B-nya Pak ya? Ya. Di B2B itu ya? B2B-nya lebih banyak. Kalau produk fisik, kalau produk jasa B2C ya? B2C masih masuk. Oke Pak, ini pasti banyak yang minat buat belajar karena produknya pengen, ya saya juga pasti pengennya B2B loh. Kita sekali banyak ya Pak, pesan seragam batik langsung berapa kodi ya kan, enak banget. Nah pertanyaannya gini Pak, pemula dia baru jualan, terus pengen bisa dapat istilahnya tuh hiu di Google kan Pak ya. Nah ada nggak sih Pak kira-kira berapa lama si produknya itu bisa muncul di pencarian Google? Kalau buat pemula nih, terus apa step-step dia itu biar si produknya itu bisa muncul? Berapa lama sih Pak? Contoh saya baru jualan di Desember ini nih, kira-kira paling cepat berapa lama, paling lama berapa lama biar si website saya itu muncul di pencarian Google dengan keyword tertentu Pak? Itu tadi berarti kembali ke riset lagi. Kalau risetnya kata kunci berat ya bisa 1-2 tahun pun belum tentu masuk halaman 1. Tapi kalau dia ngakalinya begitu, dia cari mana berpotensi bagus, besar, persaingannya nggak terlalu besar, tapi volumenya ada, sekali closingan besar, nah itu mereka mainnya di sana. Hingga sekali closing besar dan bisa dapat ratusan juta. Berapa lama? Kalau main seperti itu 1-2 bulan udah bisa menang, bahkan bisa mendominasi halaman Google. Berarti risetnya nih Pak? Risetnya dulu yang kita ambil. Risetnya penting deh. Jadi lama sebentarnya itu tergantung produk riset Pak? Tergantung produk riset, tergantung winning produk kita juga. Winning produknya juga. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi biar nggak kelamaan Pak, pembisnis pemula atau penjual online pemula yang dia tuh benar-benar biasanya rata-rata gini Pak, baru keluar kerja atau kan kemarin di PHK banyak banget tuh Pak, terus pengen jualan. Nah kira-kira ada nggak tips kiat yang biar mereka itu bisa bersaing dengan seller lama atau penjual lama? Kira-kira mereka itu harus mengoptimasi media apa aja biar jualannya itu tetap bisa eksis di dunia online Pak? Ya pertama pastikan kita punya positioning ya untuk produk kita tuh apa. Karena pemain lama nih kan pasti dia punya market sendiri, orang sudah kenal, brandnya sudah dikenal. Kita tiba-tiba baru datang pemain kedua pasti kalah tuh. Iya. Secara umum pasti kalah. Maka ya caranya ya kita mungkin punya positioning sendiri. Misalnya contoh, ini misalnya Pepsodent sudah ada nih gigi putih, kita tiba-tiba keluar di sini Hamsanden misalnya. Orang nggak akan mau beli Hamsanden karena di benak customer itu Pepsodent lebih bagus. Maka kita bikin kategori sendiri aja, baru kita SEO kan, baru kita buat websitenya SEO kan, misalnya odol gigi untuk penghafal Quran. Ya mungkin kita bikin namanya Tahfizdent misalnya ya. Tapi spesifiknya adalah untuk penghafal Quran. Sensoden kan untuk gigi sensitif. Untuk penghafal Quran kenapa? Karena ada fluoride secara secara berita ya itu bisa menghambat pertumbuhan saraf di gigi, itu bisa menyebabkan kebodohan katanya seperti itu. Nah mungkin bisa bikin yang unik seperti itu, positioning seperti itu, yang kita menjual bisa lebih menang lagi. Urutan pertama buat websitenya. Urutan kedua mainkan media sosialnya. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mainkan itu. Urutan ketiga kalau produk fisik mainkan marketplace-nya. Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Bukalapak udah nggak ada ya. Udah nggak ada Pak. Urutan keempat wilayah lokalnya mainkan semua. GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Map dan lain sebagainya harus kita kuasai. Tapi semua ini nggak akan berarti kalau brandnya bermasalah. Maka brand ini penentu semuanya. Kalau main personal brand kan kita tadi udah belajar personal brand, product brand, corporate brand. Personal brand yang kita mainkan. Maka kalau Mas Hamsan udah terkenal Facebook Marketplace, TikTok, ya tiba-tiba Mas Hamsan mau bahas yang lain agak susah. Misal Mas Hamsan mau sebagai pembalap, orang taunya TikTok dan juga Facebook Marketplace. Itu personal brand. Produk brandnya yang bisa kita mainkan atau corporate brand yang bisa kita mainkan. Brandnya bagus, personal brandnya bagus,
corporate brandnya bagus, main ke 4 wilayah tadi, meledak semuanya. Jadi anti sepi tuh Pak traffic ya? Iya. Anti sepi ya. Main TikTok aja kita bisa banyak main TikTok. Iya. TikTok posting, TikTok live, TikTok affiliate, TikTok seller gitu kan. Itu baru TikTok. Website kita banyak, harus website, riset, on page, link building, traffic bisa jutaan. Media sosial yang lain, Facebook, Instagram sama. Bayangkan kalau itu dimainkan semua, bisa meledak itu. Luar biasa. Pasti anti sepi Licat tuh Pak. Iya. Anti sepi. Oke Pak, ini yang nonton pasti ada kayak, saya penasaran pengen konsultan, pengen diskusi atau pengen belajar. Kira-kira bisa belajar nggak Pak? Bisa, teman-teman yang mau belajar nanti kita ada privat, ada konsultan juga ada, jasa maintenance ada, jasa website ada, jasa pembuatan website ada, jasa maintenance media sosial ada, jasa backlink ada, jasa media nasional ada, jasa backlink media lokal ada, dan jasa-jasa yang lain. Caranya nanti bisa langsung aja ke nomor telepon nih 0821 3800 7320. Oke, di sini pokoknya nanti langsung chat sini aja ya buat info lebih lengkapnya. Pak ada closing atau buat yang nonton Pak? Ya teman-teman, kalau mau belajar digital marketing apapun itu SEO, ingat nomor 1, tidak semua orang punya gaji tapi semua orang punya rezeki. Yang kedua, pastikan mulai dengan mentor. Apapun alasannya, mau main YouTube harus punya mentor, main SEO cari mentor, main TikTok cari mentor. Ya, yang ketiga cari komunitas. Ya, tadi di Masjid Affiliate tadi itu komunitas tuh ngumpul semua tuh. Luar biasa banget. Energi kita kerasa nggak tadi? Kerasa kita banget. Ngumpul sama teman-teman yang atau vibrasi itu keluar semua, energi kita dapat, mindset kita dapat. Itu yang bisa merubah kita. Yang keempat, harus berani mengeluarkan uang. Ya, misalnya kita keluar bensin itu mengeluarkan uang, tenaga juga itu keluarkan tenaga, itu bagian dari yang bisa kita keluarkan. Artinya 4, tidak ada orang, walaupun orang tidak ada gaji tapi mereka ada risk, harus punya mentor, ikut komunitas, dan berani mengeluarkan uang. Itu ya. Oke, seperti itu, dan terima kasih banyak Pak untuk sharingnya. Ini buat teman-teman, terima kasih. Nanti kita akan sambung di next tutorial dan next video ya. Sebelumnya saya ucapkan Pak terima kasih banyak Pak. Nanti buat YouTube-nya ada di sini, kita Didi, jangan lupa di situ ilmu SEO udah banyak banget ya Pak. Ada 2000 sekarang. Ada 2000 video Pak. 2000 video. 2000 video, sedangkan saya baru 700 video ya, udah beda banget ya kan ya. Nah jadi kalau mau belajar SEO bisa ke sana, atau lebih enak langsung ada gurunya langsung tuh datang ke Jogja bisa Pak? Bisa. Ke Jogja juga bisa. Oke, kita sambung di next tutorial, kita sambung di next video. Dadah. Terima kasih.